Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran bahasa dengan pembahasan ilmu nahwu. Kita sudah ambil di pertemuan yang lalu makna kalam. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, punya faedah, dan diletakkan oleh orang Arab. Itu kalam 4. Kemudian kalam itu ada 3. Dia itu kalau tersusun, maka tidak lepas dari 3. Apa itu? Isim, fi'il, huruf. Ini kalam. Kalau dia tersusun, antum mau baca Quran, hadits, kitab gundul, atau mau bercakap, maka tidak akan pernah lepas dari yang namanya 3 ini. Isim, fi'il, huruf. Tidak akan pernah lepas. Sekarang kita akan lanjut. Dari 3 ini, masing-masing memiliki tanda. Artinya, kan gini, antum sudah tahu, pasti ini isim, atau fi'il, atau huruf. 3 ini memiliki ciri masing-masing. Sehingga nanti ketika antum melihat, antum langsung tahu, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf. Paham kan? Nah sekarang lihat, berikutnya. Alamat isim. Alamat isim. Kata penulis, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wahyal waw wal ba wat ta. Ini pelajaran mudah tapi penting. Di sinilah nanti antum bisa memastikan ini isim. Ini penting sekali karena dalam belajar bahasa Arab mengenal kata itu bisa dikatakan sudah 1/3 dari mengenal bahasa Arab. Mengenal kata. Kalau antum mengenal ini kata itu sudah 1/3 dari ilmu bahasa Arab. 1/3-nya. Iya. Nah sekarang, fal ismu maka isim. Maka isim yu'rafu dikenal. Artinya, kalau antum lihat itu, langsung bilang isim. Karena isim dikenal dengan ini. Apa itu? Bil khafdi. Dengan kasroh. Kalau ada kata di kasroh, maka langsung bilang, oh ini isim. Paham kan? Ini adalah isim. Isim dikenal dengan adanya kasroh. Ada catatan di nomor 14. Ana contohkan. Yang sering kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum perhatikan itu contoh. Ya coba antum perhatikan itu contoh. Bismi. Di kasroh huruf terakhirnya. Paham kan? Di kasroh huruf terakhirnya. Berarti itu adalah siapa? Isim. Walaupun antum tidak tahu artinya. Itu paling pokok dulu. Mengetahui ini isim. Kata benda. Bukan kata kerja. Allahi. Apa dia? Isim. Kenapa? Kasroh. Ar-Rahmani. Apa dia? Kenapa? Kasroh. Ar-Rahimi. Kenapa dia? Isim. Karena kasroh. Pokoknya kalau ada kata di kasroh langsung bilang isim. Paham ini? Karena itu tanda pertama. Ini alamat namanya. Tanda sesuatu. Kalau antum dapat, maka hukumi sesuatu itu adalah isim. Paham tanda pertama ini? Sama dengan kita bilang alamat rumah atau alamatnya seseorang. Seorang ini bernama ini.
tandanya ini kalau dia. Paham ini? Kapan antum dapat itu langsung bilang, oh dia ini. Sama ini. Isim ini adalah sesuatu yang bisa dikenal. Dia itu dikenal tentunya di sini. Dengan adanya kasroh. Paham ini? Paling banyak ini di surat An-Nas. Kalau antum baca surah An-Nas, itu penuh dengan isim. Karena lebih banyak kata yang dikasroh daripada yang lain. Misalnya itu An-Nas. Kul sukun. Berarti jangan dulu hukumi. A'udhu. Belum. Birobbin nasi. Robbi. Apa dia? Kenapa? Kasroh. An-nasi. Isim. Kenapa? Kasroh. Setelah ayat berikutnya apa? Malikin nasi. Maliki. Isim, kenapa? Kasro. An-nasi, isim, karena kasro. Iya kan? Ilahin nasi. Kasro semuanya. Sampai ayat terakhir. Itu kan banyak kasro. Langsung antum bilang, kapan ada kata di kasro? Isim, jangan takut. Isim. Berikutnya alamat kedua. Wat tanwin. Adanya tanwin. Tanwin itu Pak kalau dalam bahasa Arab. Dia baris dua. Dia baris dua, berarti dia ada 3 bentuknya. Ada 2 dhammah yang ditulis begitu atau ditulis begini. Karena dalam Al-Quran kadang ditulis 99 atau 69. Di Quran, ini tulisan dalam Quran. Kapan ada 2 dhammahnya itu tanwin. Namanya. Atau 2 fathah. Di Quran kadang dia tulis lurus, kadang dia tulis miring. Yang penting 2 fathahnya. Ada 2 kasroh. 2 kasroh. Ini disebut tanwin Mbak dalam bahasa Arab. Kalau antum dapat kata, dhammahnya ada 2. Fathahnya ada 2. Kasrohnya ada 2. Maka langsung bilang, ini isim. Kenapa ada tanwinnya? Karena 2 dhammah ini, 2 fathah, 2 kasroh namanya tanwin. Dan itu menjadi tanda untuk isim. Dipahami ini? Itu menjadi tanda untuk apa? Isim. Jelas? Banyak sekali di Quran. Banyak sekali di Quran. Ini tanda kedua dan ini mudah. Lihat contoh di catatan nomor 15. Kitabun, rojulun, waladun. Ini semua ini isim. Iya. Lihat keterangan di situ adanya tanwin, fathah, 2 fathah, tanwin, dhammah, dhammatain 2 dhammah, tanwin, kasro, kasrotain disebut 2 kasro. Itu menunjukkan dia adalah isim. Dia adalah isim. Iya, ada 2 tanwin, 2 dhammah, 2 fathah, 2 kasro. Ini mudah sekali, mudah sekali. Berikutnya, wadukhul al-alif wal-lam. Masuknya al. Kalau ada kata kemasukan al, langsung sebutkan. Ini isim. Jangan takut. Ini isim. Kata apapun itu. Jadi walaupun nanti tidak ada kasroh. Atau tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin. Tapi ada al. Ada al. Langsung hukumi. Kata itu adalah isim. Paham ini? Misalnya antum baca Al-Fatihah. Alhamdu. Kan tidak ada al. Tidak ada tanwin. Tidak ada kasroh. Alhamdu. Tapi dia apa? Isim kan? Kenapa? Kenapa antum bilang itu isim? Ada al. Dipahami ini? Mudah sekali untuk mengenal isim. Kapan ada al, langsung bilang isim. Lihat contoh di buku. Ada di catatan nomor 16. Contohnya al-kitabu, ar-rajulu, al-waladu. Ini semua isim. Walaupun tidak ada kasroh, tidak ada tanwin. Tapi kenapa? Karena ada siapa? Karena ada siapa? Ada al. Pastikan.
Itu adalah isim. Alamat yang keempat. Wa huruful khafdi. Masuknya huruf jer. Huruf jer ini huruf yang membuat kasroh. Kalau dia ada, maka kata setelahnya itu di kasroh. Paham ini? Misalnya ada contoh walad. Ada contoh walad. Kalau masuk huruf jer, misalnya min. Ada contoh walad masuk min. Masuk min. Maka pasti saya ini kasroh ini walad. Huruf terakhirnya. Pasti saya akan baca waladin. Paham ini? Pasti saya akan baca apa? Waladin. Kalau saya adakan alnya. Misalnya saya bilang al-walad. Ya, al-walad. Saya masukkan min, pasti al-waladi. Pasti di kasroh. Kenapa? Karena kalau ada min, pasti kata setelahnya itu di kasroh. Makanya ini min disebut huruf jer. Huruf yang membuat kasroh. Kalau dia ada, pasti setelahnya isim. Kenapa? Karena pasti kasroh. Anda paham ini? Pasti apa? Kasroh. Demikian pula nanti akan dikasih semua oleh penulis. Ada kata an. An termasuk huruf jer. Kalau ada kata setelahnya, pastikan kasroh. Terus pastikan dia isim. Ini hukum awal namanya untuk orang yang baru belajar. Iya. Ketika antum, bahkan antum tidak perlu lihat harokat akhirnya. Tidak perlu antum lihat harokat akhirnya. Ketika misalnya antum dapat an Zainab. An Zainab. Iya. Enggak usah antum lihat harokat ba-nya apa. Cukup an Zainab. Oh ada an. Isim pasti. Paham? Kapan ada an, itu setelahnya adalah siapa? Isim. Kenapa? Karena an ini huruf jer. Karena an ini huruf jer. Demikian pula nanti antum dapat fi. Antum dapat apa? Fi. Antum dapat kata fi, tiba-tiba setelahnya ada kata bait. Bait. Fi langsung dapat kata bait. Antum tidak perlu harokat di akhirnya. Pokoknya kalau ada fi, ini siapa pasti? Ini pasti siapa ini? Isim. Pastikan itu isim. Itu dipastikan. Itu adalah apa? Isim. Jelas antum ini? Dipahami ya? Jelas ya? Yakin? Pokoknya tidak harus. Apalagi setelah itu antum bilang mi fi baitin. Oh tambah yakin. Karena dalam satu kata itu bisa ada 2 tanda, 3 tanda. Ini fi baitin. Oh ada fi. Pasti isim. Terus kasro. Kasronya ada 2. Berarti ini ada 3 tandanya. Pertama ada huruf jer, fi. Kedua ada kasro. Terus kasronya ada 2. Oh itu sudah 3 tanda. Makin banyak tanda, makin yakin antum katakan ini isim. Makin banyak tanda. Dipahami ini? Huruf jer itu banyak. Semuanya berlokasi. Seharusnya huruf jer ini dikasih di bab terakhir semuanya. Dan di sini yang mau dikatakan adalah alamat isim. Adanya huruf jer. Tapi alhamdulillah berlokasi semua. Wahya dia adalah min. Artinya kalau ada min, setelahnya pasti isim. Ilah, kalau ada ilah, setelahnya pasti isim. An, kalau ada an, setelahnya pasti isim. Ala, ada ala, pasti isim. Fi, ada fi, pasti isim. Rubba, ru ya, rubba, bukan rob. Kalau rob, Allah. Rabbul alamin. Itu bukan huruf jar. Ini rubba, ru, di doma rohnya. Karena kalau gundul ini sama. Gundul ini sama. Sama-sama tertulis begini. Cuman ada satu rob, bu. Ini rob. Ada ya rubba. Kalau ini robbu, bisa robba, bisa robbi. Kalau rubba tetap huruf jer. Tidak berubah. Rubba. Begitu terus. Beda maknanya. Nanti untuk pemula agak sulit untuk menentukan ini. Cuman nanti kalau kita baca kitab, tentunya ada maknanya. Kalau bermakna Rob, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, antum baca Rob. Kalau bermakna terkadang atau jarang, paham kan? Pasti dibaca Rubba. Nah, ini kata jarang muncul,
hanya saja dia sebagai tanda untuk isim. Kalau antum dapat, setelahnya pasti isim. Ketika nanti antum dapat dalam kalimat begini. Iya, antum dapat dalam kalimat. Misalnya, antum dapat dalam kalimat rubba rojul. Rubba rojul. Rojul. Oh, langsung antum katakan. Rojul adalah apa? Isim. Kenapa? Kenapa antum pastikan rojul adalah isim? Ada siapa? Rubba. Huruf jer. Huruf jer. Kan ini tanda isim. Walba yang diinginkan dengan ba di sini bi ya. Yang diinginkan dengan ba di sini bi. Cuman kalau dia satu huruf kan tidak bagus dibilang bi. Walba yaitu bi. Kalau antum dapat kata bi di awal kata, pastikan setelahnya isim. Misalnya bismi. Bismi itu kan asalnya ism. Asalnya ism. Ini asalnya. Kemudian masuk bi di sini. Bismi. Bismi. Maka ini kata ismi adalah apa? Isim. Kan ada siapa? Bi di awal. Ada bi di awal. Demikian pula kata beliau wal kaf. Kaf di sini maksudnya kaf. Ka saja. Huruf kaf ini. Yang diinginkan adalah ka. Ka saja. Ketika nanti antum dapat kata ka asadid. Ka asad. Ka asad. Asad artinya singa. Ka seperti. Ka asad. Kalau di buku sudah ada semua terjemahannya. Ka asad. Seperti singa. Ini asad. Pasti isim. Antum pastikan dia ini asad isim. Kenapa? Karena ada ka. Karena ada ka. Nah, ini tanda isim namanya. Walam. Lam ini li. Li. Lillahi. Itu kata Allah pasti apa? Lillahi. Kata Allah pasti apa? Isim. Kenapa? Ada li. Pastikan itu. Kalau antum dapat li, pastikan setelahnya isim. Kan ini tanda isim. Kemudian kata beliau berikutnya. Wahuruful qasami. Termasuk tanda isim dan merupakan huruf jar. Huruf yang bermakna sumpah. Nah, ini ada 3. Huruf yang bermakna sumpah. Huruf yang bermakna satu saja terjemahannya. Demi. Ini ada 3 huruf. Banyak di dalam Al-Quran. Ada huruf waw, wa. Ada huruf bi. Ada huruf ta. Biasanya dikatakan wallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Terjemahannya satu. Ini namanya huruf sumpah. Ini namanya huruf sumpah. Kalau antum dapat huruf sumpah, maka setelahnya pasti isim. Di Quran banyak. Wal asri. Demi waktu asar. Demi masa. Wal asri. Itu al asri. Apa dia? Isim. Kenapa? Ada waw sumpah. Maka juga dia di kasro. Karena waw sumpah itu termasuk huruf jar. Waw sumpah itu termasuk huruf jar. Banyak lagi. Wattini. Dah. Watturi. Banyak. Wal fajri. Itu dia di kosakata kalimat di awal tapi di kasro. Kenapa? Karena ada wa. Waw itu waw sumpah. Berfungsi membuat kasroh kata setelahnya. Membuat jar. Paham ini? Kalau ada semua ini, maka pastikan setelahnya isim. Inilah tanda isim. Nah, ini antum harus ingat. Karena dengan ini antum nanti bisa menentukan ini isim, kata benda, atau bukan. Ingat ini tanda. Ada kasroh. Ada tanwin. Ada al. Ada huruf jar masuk. Ada huruf jar masuk. Paham ini? Selesai alamat isim. Kita berlanjut berikutnya. Buka bukunya. Catatannya mudah karena di catatan itu hanya contoh. Sekarang alamat fi'il. Alamat fi'il. Kata penulis rahimahullahu ta'ala wal fi'lu. Yu'rafu biqad wasin
wa saufa, wa ta'it ta'anitsis sakinati. Masya Allah, lebih sedikit dibandingkan dengan alamat isim. Kata beliau wal fi'lu dan fi'il. Yu'rafu dikenal, ditahu ini adalah fi'il. Diketahui ini adalah fi'il. Bikode, dengan adanya kode. Kalau antum dapat kode sebelum di awal kata, maka pastikan kata setelahnya fi'il. Paham ini? Kata setelahnya fi'il. Apapun terjadi, bilang ini fi'il. Antum dapat kode. Ini kata kode. Ya, misalnya ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha. Dapat ayat dalam Al-Qur'an, qad aflaha al-mu'minun. Setelahnya qad aflahal mu'minun. Iya, qad aflahal mu'minun. Kalau al-mu'minun ini apa? Kenapa? Al-mu'minun aja isim? Ada al. Sekarang, aflah apa dia? Kalau ini kan isim. Kalau ini aflah, ini adalah aflah apa? Fi'il. Kenapa? Ini kemasukan kode. Kalau ada kata kemasukan kode, jangan takut. Bilang ini fi'il. Pasti kata kerja. Pasti kata kerja. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini mudah, lebih mudah daripada isim. Lebih mudah daripada isim. Alamat kedua, wasin. Adanya sin. Kalau ada kata kemasukan sin, sa. Sin ini maksudnya adalah sa. Kalau ada kata kemasukan sa, maka pastikan dia adalah fi'il. Misalnya, antum dapat kata, ya, saya alamun. Misalnya, antum dapat kata, saya alamuna. Ini, ya alamuna adalah apa? Kalau antum ditanya, apa? Pastikan fi'il. Kenapa? Ini ada sa di awal. Huruf sin. Sa. Pastikan dimanapun itu. Kapanpun kalau antum dapat sa di awal, pastikan dia adalah fi'il setelahnya. Dimanapun. Antum baca surah An-Naba. Kalla saya'lamun. Oh ya'lamun fi'il. Kan ada sin. Tsumma kalla saya'lamun. Oh ya'lamun adalah fi'il. Karena ada sin. Demikian pula di surah Al-Baqarah ada kata sayaqulus sufaha'u. Di surah Al-Baqarah ada kata sayaqulu. Nah, sayaqulu. Ini ada kata kemasukan sin huruf sa. Maka ini yaqulu adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada sa di awal. Itu dipastikan. Ini berdasarkan penelitian. Tidak perlu antum ragu. Tidak perlu antum ragu. Alamat berikutnya. Saufa. Tadi huruf sin saja. Kalau ini saufa. Kalau antum dapat kata saufa, maka pastikan setelahnya adalah fi'il. Jangan antum takut. Kalau antum dapat kata saufa. Nah. Kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun adalah apa? Fi'il. Pastikan fi'il. Kenapa? Ada siapa? Saufa. Ada saufa. Dipastikan ini mudah sekali. Alamat terakhir. Wa ta'ut ta'nit as-sakinah. Adanya ta. Ini kof, kode. Ini alamat di awal. Ta ini kedua alamat di awal juga. Saufa ini yang ketiga. Ini alamat di awal juga. Ini terakhir. Tak yang disukun. Tak yang gini ya, tak sukun. Ini alamat di akhir. Kalau antum dapat di akhir kata, taknya disukun, pastikan kata itu adalah fi'il. Saya ulangi. Saya ulangi. Kalau antum belajar miftah dulu, berarti ini lebih mudah. Tapi kalau ada teman-teman yang baru saja ikut, ketahuilah. Adanya tak yang disukun di akhir kata, maka kata itu adalah fi'il. Pastikan. Nah, antum pastikan itu. Antum dapat kata misalnya, qalat. Begini bentuknya, qalat. Oh, fi'il ini. Kan ada tak sukun. Nah, dapat kata misalnya, qamat.
Paham kan? Oh ini qomat fi'il. Kenapa ada tak sukun? Antum dapat kata misalnya hadarat. Hadarat. Oh hadarat adalah fi'il. Kenapa? Ada tak sukun. Kapanpun, tidak harus ini. Antum bisa juga nanti dapat kata, ya misalnya, ya gosala. Gosala. Tiba-tiba di suatu ketika antum bilang, katakan gosalat. Oh, berarti gosala ini adalah apa? Fi'il. Karena bisa kemasukan tak sukun. Bisa kemasukan apa tak? Sukun. Jadi kalau antum dapat ini 4 tanda. 4 tanda. Antum dapat kode. Sin, saufa, tak sukun. Langsung bilang ini adalah fi'il. Berarti antum sekarang sudah kenal apa itu isim. Sudah kenal apa itu fi'il. Selain itu huruf. Kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, pastikan huruf. Kan cuma 3. Paham kan? Cuma berapa? Kosakata bahasa Arab kan cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Kan begitu? Isim sudah ada tandanya. Adanya kasroh, adanya tanwin, adanya al, adanya huruf jar. Fi'il sudah ada tandanya. Ada kode, ada sin, ada saufa, ada tak sukun. Kalau tidak ada ini, maka pastikan siapa? Pastikan siapa? Huruf. Kan cuma 3. Cuma 3 kosakata dalam bahasa Arab. Isim, fi'il, huruf. Masing-masing sudah ada tandanya. Makanya di situ alamat huruf. Lihat alamat huruf. Wal harfu, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'ili. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'ili. Huruf adalah apa yang tidak cocok bersamanya dalilul ismi, tanda isim, wala dalilul fi'ili, tidak pula cocok padanya tanda fi'il. Kapan tidak cocok padanya tanda isim, tidak pula tanda fi'il, pastikan dia adalah huruf. Pastikan. Ada catatan di bawah. Nomor 24. Catatan nomor 24. Yaitu tanda huruf adalah ketika tidak bisa dimasuki oleh tanda untuk isim atau tanda untuk fi'il. Paham ini keterangannya? Seperti contoh min. Tidak bisa dikatakan kode min. Paham ini? Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan al-min. Artinya tidak bisa kemasukan tanda fi'il. Tidak pula bisa kemasukan tanda apa? Isim. Maka langsung katakan ini adalah siapa? Ini adalah siapa? Huruf. Alhamdulillah ini mudah. 3 kata. Ini mengenal kata. Setelahnya beliau langsung masuk mengenal perubahan pada kata itu. Babul i'rabi, bab tentang i'rab. Bab tentang i'rab ini adalah pelajaran penting bagi orang yang ingin baca kitab gundul. Kalau tadi itu hanya sekedar mengenal kata. Sekedar mengenal kata. Kalau ini nih bukan hanya mengenal kata, tapi mengenal tanda bacanya. Mengenal tanda bacanya. Bab al-i'rab. Kita lihat dulu bacaan. Apa yang diinginkan dengan i'rab. Al-i'rabu. Berkata penulis yaitu Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala. Al-i'rabu. Huwa taghyiru awakhiril kalimi. Liqtilafil awamili. Ad-dakhilati alaiha. Lafdan au taqdiron. Perhatikan. I'rab adalah, langsung lihat terjemahnya sebelah. I'rab adalah perubahan keadaan akhir kata. Perubahan keadaan akhir kata. Jadi nanti misalnya ya,
ada kata Zaid. Nanti ini Zaidnya, huruf terakhirnya ini dal. Berubah keadaannya, yaitu keadaan itu maksudnya harokatnya. Kadang dia dibaca dun, kadang dia dibaca dan, kadang dia dibaca din. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini perubahannya dari dun ke dan, dari dan ke din. Ini nanti i'rab. I'rab itu adalah perubahan keadaan akhir kata. Dipahami ini i'rab pertama? Ini langsung definisi awal untuk i'rab. Jadi kalau antum dengar i'rab, oh, perubahan akhir kata. Bukan hurufnya, tapi harokatnya. Perubahan keadaan akhir kata, yaitu dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasro. Itu sudah i'rab namanya. I'rab. Misalnya antum dapat ini Zaid, nanti antum dapat Bakr. Kadang dia dibaca Bakrun, kadang dibaca Bakron, kadang dibaca Bakrin. Ini perubahan dhammah ke fathah, fathah ke kasroh. Ini namanya i'rab. Perubahan keadaan akhir kata. Dipahami ini i'rab? Itu awal. Lanjutnya. Yang dikarenakan perbedaan penyakit yang masuk padanya. Artinya sampai di situ dulu. Ini perubahan dari dhammah kemudian fathah kemudian kasroh. Itu ada penyebabnya. Bukan langsung berubah. Kata Zaid. Harokat dalnya kita tidak tahu. Kita cuma bilang Zaid. Paham ini? Dia akan berubah kalau ada sebabnya. Penyebabnya itu yang disebut dalam istilah nahwu, disebut dengan penyakit. Amil. Bahasa Arabnya amil. Karena adanya amil. Ya, penyakit yang masuk padanya. Dan penyakit itu yang masuk dalam perubahan i'rab nanti akan disebutkan oleh penulis sendiri. Tapi untuk memahami ini, maka ana akan sebutkan dulu sama antum. Sebelum sebentar kita masuk. Penyakit itu yang disebut dengan amil. Penyakit itu ada 4 bentuknya. Ada nanti penyakit rofa. Ada nanti penyakit nasab. Ada nanti penyakit jer. Ada nanti penyakit jazm. Inilah bentuk penyakit. Ada 4 penyakit. Ada penyakit rofa. Nanti akan disebutkan penyakit yang membuat rofa. Kalau dia ada, kata setelahnya itu di dhammah. Nanti ada semua ini sebentar. Iya. Nanti ini Zaid bisa berubah. Kalau masuk padanya penyakit ini. Kalau masuk penyakit. Penyakit ini berbeda-beda. Ada yang disebut penyakit rofa. Nanti tandanya adalah dhammah. Ada yang disebut penyakit nasab. Tandanya fathah. Ada yang disebut penyakit jer. Tandanya kasroh. Ada yang disebut dengan penyakit jazm. Tandanya adalah sukun. Saya ulangi. Ada yang disebut penyakit rofa. Tandanya adalah dhammah. Ada yang disebut penyakit nasab. Tandanya nanti adalah fathah. Ada yang disebut dengan penyakit jer. Tandanya nanti kasroh. Ada yang disebut penyakit jazm. Tandanya adalah sukun. Tandanya adalah apa? Sukun. Iya. Ketika saya bilang nanti. Misalnya saya contohkan tadi Zaid. Saya katakan. Ja'a Zaid. Ja'a Zaidun. Saya katakan contoh kedua. Ra'aitu Zaidan. Contoh ketiga. Marortu bi Zaidin. Coba perhatikan itu Zaid. Di contoh pertama, Zaidun. Di contoh kedua, Zaidan. Di contoh ketiga, Zaidin.
Ini Zaidun menjadi Zaidan, dari Zaidan menjadi Zaidin, ini disebut i'rab. Ini disebut apa ini? I'rab. Perubahan dari dhammah menjadi fathah, dari fathah menjadi kasroh, ini disebut i'rab. Paham dulu ini? Karena i'rab artinya perubahan akhir kata. Kapan kata itu berubah akhirnya, maka itu namanya i'rab. Terus perubahan ini tadi dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasroh, itu pasti ada amilnya, ada penyakitnya. Paham ini? Ini. Ini kata penyakit di awal ini. Ja'a, ini disebut penyakit. Ro'aitu, ini disebut penyakit. Bi, ini disebut penyakit. Marortu bi, itu disebut penyakit. Paham ini? Sekarang kita tidak mau kenal penyakit. Yang sekarang ana mau kasih tahu antum, ini perubahan Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu karena ada sebabnya. Itu bukan karena tanpa sebab. Perubahan itu karena adanya penyakit yang berbeda. Masuk. Yang pertama di dhammah karena ja'a masuk. Yang kedua di fathah karena ro'aitu. Yang ketiga di kasroh karena marortu bi. Paham ini? Sehingga berubah dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasroh. Jelas? Jelas ini? Itulah i'rab. Dan belum katakan terakhir, baik perubahannya nampak ataupun tersembunyi. Perubahan dalam bahasa Arab itu kadang kelihatan. Seperti ini contoh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Antum lihat kan? Berubah. Nampak, kelihatan. Kadang juga dalam bahasa Arab perubahannya tidak nampak. Misalnya saya ganti Zaid dengan Musa. Saya ganti Zaid dengan apa? Kata Musa. Ini Musa. Musa ini huruf terakhirnya alif. Alif itu tidak akan pernah punya harokat sampai kapanpun. Sehingga kalau saya masukkan di sini Musa, masukkan ja'a. Kalau Zaid tadi kan saya baca Zaidun. Sini ja'a Musa. Seharusnya ini di sini dhammah. Tapi karena alif tidak bisa dikasih. Saya masukkan ro'aitu. Seharusnya saya akan baca ro'aitu Musa. Fathah di alif. Tapi alif tidak bisa diharokati. Paham ini? Demikian pula kalau anak masukkan contoh ketiga. Marortu bi Musa. Marortu bi Musa. Seharusnya ini ada di sini kasroh. Tapi karena alif tidak bisa dikasih. Ini Musa. Berubah enggak? Berubah. Karena Musa sama dengan Zaid. Musa sama dengan apa? Zaid. Tapi mana perubahannya? Tidak kelihatan. Jadi kadang perubahan dalam bahasa Arab itu dhammah fathah kasrohnya itu kelihatan. Kadang juga tidak kelihatan. Antum paham ini? Jadi pertama sekali antum harus pahami apa itu i'rab. I'rab perubahan keadaan akhir kata. Karena adanya penyakit. Nah, terus bagaimana bentuk perubahannya? Bagaimana bentuk perubahannya? Antum jawab 2. Salah satu darinya. Nampak, kelihatan, atau tidak nampak, tidak kelihatan. Yang jelas kata itu kalau masuk penyakit pasti berubah. Yang penting kata itu adalah kata yang bisa berubah. Adalah kata yang bisa berubah. Dipahami ini pengertian i'rab? Perubahan akhir, perubahan keadaan akhir kata yang dikarenakan perbedaan penyakit yang masuk padanya. Baik perubahannya nampak ataupun tersembunyi, tidak nampak. Dipahami ini? Ada catatan di bawah contohnya.
Lihat Ja'a Muhammadun, catatan nomor 25. Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marortu bi Muhammadin. Contoh yang berikutnya, Ja'al fata, Ra'aitul fata, Marortu bil fata. Coba, padahal Muhammad sama dengan al-fata itu sama. Cuman Muhammad perubahannya nampak. Dhammanya nampak, fathahnya nampak, kasrohnya nampak. Sementara al-fata perubahannya tidak nampak. Ada dhammanya tapi tidak kelihatan. Iya, ada fathahnya tapi tidak kelihatan. Ada kasrohnya tapi tidak kelihatan. Dipahami ini? Ini i'rab. Kemudian, kalau antum sudah paham itu berikutnya lagi. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembagiannya ada 4. Pembagian i'rab ada 4. Pembagian i'rab itu ada 4. Bentuknya, jenisnya, raf'un. Pertama ada namanya rofa. Wa nasbun, kedua ada namanya nasab. Wa khafdun, ketiga ada namanya khafat. Nama lainnya jar, ini hanya istilah saja. Jadi ada yang menamakan dengan khafat, ada yang menamakan dengan jar, ini sama. Antum mau katakan khafdun atau jarrun sama saja. Kan ini istilahnya antara orang Basroh, 2 sekolah. Sekolah Basroh, sekolah Kufa. Karena sekolah bahasa Arab itu ada 2, ada Basroh, ada Kufa. 2 sekolah ini beda dalam mentakbir. Beda dalam menamakan. Ada yang menamakan jer, ada yang menamakan khofat. Tapi maknanya sama. Maknanya sama saja. Wa jazmun. Yang keempat ada namanya jazmun. Ada namanya jazm. Ada catatan di bawah. Karena penulis tidak kasih antum apa itu khofat. Apa itu jer. Apa itu rofa. Apa itu nasab. Apa itu? Nasab. Iya. Di sini anak kasih di bawah pengertiannya dan pengertian itu antum butuhkan. Lihat di terjemahannya. Dan jenis-jenisnya ada 4. Pertama rofa, catatan nomor 26. Pertama rofa, catatan nomor 26. Perhatikan, rofa adalah perubahan yang dikhususkan, perhatikan pengertiannya. Ketika anak bilang ini kata di rofa, apa itu rofa? Kan ini istilah. Kalau antum tidak paham nanti tidak paham berikutnya. Rofa, apa itu rofa? Rofa adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah dhammah. Atau apa yang menggantikannya. Saya ulangi. Kalau antum dengar kata itu ini di rofa, maka dia artinya perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya nanti dhammah. Kalau antum dapat kata di dhammah, langsung bilang ini kata di rofa. Itu istilah itu. Dhammah itu tanda untuk rofa. Paham ini? Dipahami ini rofa? Jadi kalau antum ditanya apa itu rofa, maka antum katakan apa? Antum katakan apa? Tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Antum misalnya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Yang di dhammah yang mana? Yang tandanya dhammah apa? Kan alhamdu. Oh berarti dia ini di rofa. Paham ini? Kalau antum dapat kata di dhammah namanya di rofa. Itu sudah jadi istilah. Dan usahakan bahasakan langsung seperti itu. Di rofa. Sambil antum hadirkan. Apa itu rofa? Oh tandanya dhammah atau apa yang menggantikannya. Paham ini? Nanti kalau anak bilang ini kata di rofa. Langsung tandanya dhammah atau penggantinya. Tandanya dhammah atau penggantinya. Itu rofa. Berikutnya nasab. Catatan 27. Nasab adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah fathah.
Saya ulangi. Nasab adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah fathah. Atau apa yang menggantikannya. Kalau antum dapat kata di fathah, itu istilahnya dinasab. Kalau antum dapat kata di fathah, itu istilahnya apa? Dinasab. Atau nanti apa yang menggantikan fathah? Nanti ada penggantinya. Kita akan pelajari. Penggantinya fathah. Penggantinya fathah. Itu nasab. Terus kembali ke atas. Khafat. Khafat. Lihat catatan 28. Khafat atau jar adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah kasroh. Atau apa yang menggantikannya. Kalau antum dengar istilah khafat atau jar, maka itu bentuk perubahan. Tandanya kasroh. Atau apa yang menggantikan kasroh. Nanti akan datang pembahasannya apa yang menggantikan kasroh. Jazm. Apa itu jazm? Lihat catatan nomor 29. Jazm adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Saya ulangi, jazm adalah perubahan khusus pada kata, tandanya itu sukun atau pengganti dari sukun. Paham ini? Atau pengganti dari sukun. Ketika antum dapat contoh tadi. Ini. Contoh ini di papan. Ja'a Zaidun. Zaidun. Di apa namanya itu? Ini Zaidun. Diapain? Diapain? Di rofa. Tandanya apa? Dhamma. Saya bilang roa itu Zaidan. Zaidan diapain? Di apa? Di nasab. Tandanya apa? Fathah. Marortu bi Zaidin. Zaidin. Diapain? Di jar atau khafat. Tandanya apa? Tandanya apa? Kasroh. Antum baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ya. Lam yalid. Lam yalid. Walam. Ya. Setelahnya walam yulad. Walam yulad. Ini. Yalid. Diapain itu? Diapain itu? Jazm. Apa tandanya? Apa tandanya? Sukun. Walam yulad. Ini diapain ini? Di jazm. Tandanya apa? Inilah perubahan dalam kata bahasa Arab. Tidak pernah keluar dari 4 ini. Tidak ada kelima. Berdasarkan penelitian. Kalau kata bahasa Arab berubah, maka tidak keluar dari yang pertama disebut ya oleh ulama bahasa dengan istilah raf'un. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan istilah nasbun. Yang ketiga dengan istilah ya khafdun. Ya khafdun atau bisa disebut juga dengan jarrun. Boleh. Yang keempat disebut dengan jazmun. Disebut dengan jazmun. Perubahan kata dalam bahasa Arab tidak akan pernah keluar dari ini. Ingat rofa, tandanya adalah dhammah atau penggantinya. Ya, atau penggantinya. Nasab, tandanya adalah fathah atau penggantinya. Khafat atau jar, tandanya adalah kasro atau penggantinya. Jazm, tandanya adalah sukun atau penggantinya. Nanti akan datang semua ini. Kita akan pelajari seluruhnya. Di buku ini juga. Di buku ini juga. Kita akan pelajari semuanya. 4 ini. Dari 4 itu tadi. 4 tadi. Semuanya tadi ada 4. Itu terbagi 2. Secara global. Dan akan dikatakan oleh penulis. Ada perubahan yang terjadi untuk isim. Dan ada perubahan yang terjadi untuk fi'il. Kenapa tidak terbagi 3 ke huruf? Kalau antum bertanya. Kan kata ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kok hanya terbagi 2? Isim sama fi'il saja. Karena huruf tidak pernah berubah. Huruf itu 1 kali belajar. 1 kali dihafal. Misalnya antum dapat min. Min, huruf pertamanya di kasroh.
Sampai kapanpun dibaca min, tidak pernah berubah. Jadi huruf dihapus di pembahasan i'rab. Dia tidak dibahas di pembahasan i'rab. Kenapa? Tidak berubah. Makanya dari 4 jenis i'rab tadi itu hanya terbagi 2. Ada yang diambil oleh isim dan ada yang diambil oleh fi'il. Paham ini? Ada yang diambil oleh isim dan ada diambil oleh fi'il. Dari 4 itu ada 3 untuk isim. Dari 4 itu ada 3 untuk isim dan ada 3 untuk fi'il. Oh, jadinya 6. Padahal cuma 4. Kita lihat kenapa bisa seperti itu. Isim dari perubahan tadi dia mengambil 1 rofa, 2 nasab, 3 jar. Ini diambil oleh isim. Fi'il juga mengambil rofa. Makanya dia ada 3 juga, jadinya 6. Dia mengambil rofa, nasab, dan jazm. Perhatikan. Rofa sama nasab itu bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Jar ini khusus untuk isim. Tidak pernah di jar yang namanya fi'il. Jazm ini khusus untuk fi'il. Tidak pernah yang namanya isim di jazm dengan alamat sukun. Tidak ada. Ini dia. Jadi 4 itu akan dikatakan oleh penulis di buku. Lihat beliau katakan. Falil asma'i min dalika. Maka untuk isim dari hal tersebut. Dari 4 tadi. Untuk isim dari hal tersebut. Ar-raf'u rafa. Perubahan khusus dengan tanda dhammah atau penggantinya. Wan nasbu nasab, perubahan khusus dengan tanda fathah atau penggantinya. Wal khafdu khafat, perubahan khusus dengan tanda kasroh atau penggantinya. Wala jazma fiha, tidak ada jazm padanya. Ingat itu, tidak ada jazm pada isim. Paham kan? Berarti dia cuma ambil 3. Rofa, nasab, jar. Walil af'ali min dalika, untuk fi'il dari hal tersebut. Untuk fi'il dari hal tersebut. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa, nasab, jazm. Wala khafdu fiha, tidak ada khafat padanya. Makanya masing-masing cuma punya 3. Masing-masing cuma punya berapa? 3. Isim punya 3, fi'il punya 3. Tidak ada keempat. Tidak ada 4. Masing-masing 3 saja. Isim, rofa, nasab, khafat. Fi'il, rofa, nasab, jazm. Ingat itu. Mudah sekali. Ingat. Kalau antum ingat itu nanti baca kitabnya aman. Karena dengan antum ingat ini nanti, ini sudah mulai mengingat bacaan. Nanti untuk kosakata yang didapat. Kalau antum dapat isim, dalam bahasa Arab, berarti cuma bisa rofa, nasab, jar. Kalau bukan dhammah, fathah. Kalau bukan fathah, kasroh. Kalau antum dapat fi'il, maka cuma bisa rofa, nasab, jazm. Itu kalau bukan dhammah, maka fathah. Kalau bukan fathah sama dhammah, maka sukun. Tidak ada kasroh. Tidak ada kasroh. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Dan penulis rahimahullah ta'ala, di situ ada catatan di belakang. Catatan ke-30 setelah Anda selesai dari menyebutkan khafat, catatan ke-30. Di sini perlu ya ditambah. Penulis rahimahullah tidak menyebutkan pembahasan mabni, yaitu lawan dari i'rab. Sementara kita butuh mengetahui lawannya. Kan i'rab kan yang berubah. Yang bisa di dhammah, bisa di fathah, bisa di kasroh, bisa di sukun. Ada di sana kata yang tidak bisa berubah. Ini penulis tidak sebutkan. Penulis tidak menyebutkan dalam matan Jurumiyah ini pembahasan mabni untuk menyempurnakan faedah
maka kami sebutkan sebagai berikut. Karena terkadang sesuatu itu akan lebih dipahami kalau kita kenal lawannya. Sesuatu itu akan lebih dipahami kalau kita mengenal lawannya. Nah, kita di hari ini mengenal dulu lawannya sedikit sama jenisnya. Baru nanti pertemuan depan lagi kita akan membahas. Ada istilah yang pertama al-bina'u. Jadi tadi antum sudah paham apa namanya i'rab. I'rab. Nah, sudah tadi ini i'rab. Perubahan akhir kata. Lawan dari i'rab ada namanya bina. Ini harus ditahu juga. Karena kata dalam bahasa Arab itu ada dua. Berubah dan tidak berubah. Paham ini? Kalau perubahan antum sudah tahu jenisnya. Ada rofa, nasab, khofat, jazm. Bina apa jenisnya? Dan apa artinya bina? Nah, lihat perhatikan di situ di bukunya. Al-bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Bina itu artinya dia adalah luzumu, tetapnya akhir al-kalimah, akhir kata halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi keadaannya itu tidak berubah. Ini bina itu dia adalah tetapnya akhir kata. Contoh ya, Anda contohkan dulu satu kata dulu. Nanti banyak sekali contohnya akan disebutkan. Misalnya ya, antum dapat kata dalam bahasa Arab huwa. Ini huwa termasuk, ini kan antara dua saja. Ini kata i'rab atau bina. Paham ini? Ini kata huwa, dia masuk di golongan bina. Kata yang tidak berubah. Maka huwa ini satu kali saja antum hafal. Huwa. Oh, huruf pertama di dhammah, huruf keduanya di fathah. Sampai kapanpun antum bilang huwa. Tidak akan pernah berubah. Karena ini kata mabni. Kata yang tetap harokatnya di atas satu keadaan. Paham ini? Demikian pula nanti contoh lain lagi. Antum akan dapat kata seperti nahnu. Nahnu. Perhatikan huruf terakhirnya. Di dhammah. Di dhammah. Ini kata dimanapun, kapanpun antum jumpai, antum baca nahnu. Tidak pernah itu dia dibaca nahna, nahni. Karena ini kata mabni. Keadaannya itu tetap di atas satu harokat, dhammah. Demikian pula nanti antum kadang dapat kata anti. Kamu perempuan, anti. Ini tidak pernah dibaca antu, tidak pernah dibaca anta. Kalau antum baca anta, pasti maknanya lain. Ini anti, selalu seperti itu harokatnya. Tidak akan pernah berubah. Ini kata mabni. Ini namanya kata apa? Mabni. Jadi i'rab itu yang berubah akhirnya. Sementara mabni yang tidak akan pernah berubah. Paham lawannya? Ini lawannya. Iya, ini yang disebutkan. Dan di situ dikatakan wahwa arba'atu anwa. Al-bina itu ada 4 jenis. Bina itu ada 4 jenis. Dengan ini kita tutup pembahasan untuk hari ini. Karena sudah cukup banyak. Bina itu ada 4 jenis. Pertama as-sukun. Ada kata yang selalu tetap di atas sukun. Tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah bergeser dari yang namanya sukun. Misal seperti hal. Ini hal kapanpun. Antum baca selalu hal. Jangan pernah berubah. Jangan pernah dibaca halu, hali. Paham ini? Selalu hal, sukun. Yang kedua ad-dhom. Ada kata dalam bahasa Arab selalu tetap di atas dhammah. Seperti misal contoh haitsu. Ini haitsu. Kapanpun, dimanapun. Jangan pernah ubah dhammahnya. Paham ini? Nanti banyak contoh lain lagi. Yang ketiga. Ada kata yang mabni di atas al-fath. Selalu di atas fathah. Tidak pernah berubah. Seperti dalika. Ini dalika. Beda dengan zaid. Kalau zaid kan ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Marortu bi zaidin. Kalau dalika enggak. Ja'a dalika. Ra'aitu dalika. Marortu bi dalika. Jadi tetap dibaca apa? Dalika. Enggak pernah berubah. Kenapa?
Karena ini kata mabni. Apa artinya mabni? Tidak berubah, tetap harokatnya. Dipahami ini? Tetap di atas fathah. Ada juga yang terakhir, kadang ada kata dalam bahasa Arab, mabni di atas al-kasru, tetap di atas kasro, seperti anti. Ini anti tidak akan pernah berubah. Selalu antum baca anti. Dipahami ini? Ini jenis tetapnya kata dalam bahasa Arab. Jadi ini 4. Bahasa Arab itu kalau dia harokatnya tetap tidak akan keluar dari 4 ini. Ada kata dalam bahasa Arab tetap di atas sukun. Ada kata dalam bahasa Arab tetap di atas dhammah. Ada kata dalam bahasa Arab tetap di atas fathah. Ada kata dalam bahasa Arab tetap di atas kasroh. Hanya 4 ini bentuk tetapnya sebuah kata dalam bahasa Arab. Nanti ini sudah ada golongannya. Ada jenis-jenisnya. Insya Allah kita akan pelajari di pekan depan. Kita akan pelajari nanti mana isim yang tidak pernah berubah. Mana fi'il yang tidak pernah berubah. Kalau huruf memang tidak perlu lagi kita bahas. Dipahami ya? Setelah itu maka kita akan bahas isim-isim yang berubah secara lebih luas. Karena mabni ini lebih sedikit. Kita bahasnya cuma 1 kali dan kita kedepankan. Sebelum kita bahas kata-kata yang berubah. Dipahami ini? Nah, ini yang kita ambil di hari ini. Dan sudah lebih banyak yang kita ambil ya. Tambah pertemuannya tambah, maka akan tambah banyak yang kita ambil. Karena tambah mudah pelajarannya. Ada pertanyaan? Untuk pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Aman berarti kita cukupkan. Aman ya Pak? Yakin ya Pak? Yakin? Tidak ada masalah. Betul. Alhamdulillah. Kalau bapak tidak ada, maka anak muda otomatis tidak ada ya. Alhamdulillah. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang-ulang pelajarannya.